Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, berikut panduan ibadah sekolah minggu online. 1. Siapkan diri adik-adik dan berpakaian rapi. Tentunya sudah mandi ya. Kedua, siapkan Alkitab dan uang persembahan. Ketiga, ajak papa dan mama untuk ibadah bersama. Dan keempat, setelah selesai mengikuti ibadah, jangan lupa absen, tulis nama, dan nama pos di kolom komentar. Contoh, Kak Bunga pos Enim. Terima kasih. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Halo adik-adik, senang sekali bisa bertemu dengan Kakak Viani. Halo teman-teman, nama aku Opo. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, semangat, sukacita, mengasihi. Kak Viani, apa kabar? Puji Tuhan, Opo. Kabar Kakak Viani baik-baik aja nih. Opo gimana? Puji Tuhan, aku sehat juga dong. Iya, Po. Saat ini kita juga harus tetap bersyukur karena kita masih bisa beribadah meskipun hanya via online. Kita juga harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita nafas kehidupan. Iya, betul tuh Kak Viani. Pasti pada tahu kan adik-adik, virus yang membuat kita di rumah saja hampir 3 bulan. Ada yang tahu namanya apa? Aku tahu Kak, namanya virus corona. Nah, gara-gara si virus corona ini, kita gak bisa beribadah di pos kita masing-masing. Akhirnya kita hanya bisa beribadah via online ini. Tetapi kita harus tetap semangat ya. Iya Kak, kayak aku setiap hari Minggu ibadah sekolah minggu lewat YouTube. Kata Mama, kalau kita mau keluar harus pakai masker Kak, supaya nggak kena virus corona. Wah, keren banget nih. Kalau misalkan Oppo sudah menggunakan masker. Salah satu cara untuk gak kena virus corona adalah tetap menggunakan masker. Dan kalau misalkan gak terlalu penting, mending gak usah keluar dulu deh. Kemudian kita juga rajin cuci tangan, jaga kesehatan dengan makanan-makanan yang bergizi. Juga kita harus mulai mendoakan untuk bangsa dan negara kita supaya kita tetap kuat dan orang-orang yang kita sayangi dijauhkan dari virus corona. Yuk Po, kita mulai ibadahnya. Ayo Kak. Anak sekolah minggu Gemis Mahanaik, are you ready? Yes, I'm ready. Ayo kita memuji Tuhan. Sebelumnya kita panggil dulu Kakak Oyen yang akan mengiringi kita pada hari ini dengan gitar. Kita panggil bareng-bareng yuk kok. 1, 2, 3. Kakak Oyen. Halo Kak Tisas. Halo Po. Halo adik-adik. Ayo Kak, kita mau nyanyi apa? Kak, aku mau request dong. Kita nyanyi sekolah minggu paling nyahut sama Bapakku datang padamu. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri ya. Kita nyanyi sekolah minggu paling yahoo. Sekolah minggu paling yahoo, anak-anaknya imut-imut, pujiannya dirang-dirang firman Tuhan. Oke, punya sekolah minggu paling yahoo. Sekali lagi. Sekolah
Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Adik-adik, silahkan duduk. Sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh bangun dan boleh beribadah pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah siap beribadah. Berkati kami Tuhan dan layakkan kami untuk sebentar mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita mulai ibadah kok. Tapi bentar deh. Adik-adik di rumah udah semangat kok, mukanya Opo cemberut dan sedih gitu sih. Jadi Kakak Fiani, Kak Oyen, aku tuh sebenarnya mau curhat. Curhat tentang apa, Po? Kasih tahu aja ke Kakak Oyen dan Kakak Fiani. Iya, Po. Coba kamu cerita aja. Jadi nilai aku di rapot jelek, Kak. Loh, kok bisa? Nggak tahu. Padahal ya Kak, aku harus dapat nilai yang bagus supaya dibeliin HP sama Mama. Waduh, berarti kamu nggak jadi dibeliin HP dong sama Mama. Kamu awal-awalnya belajar nggak, Po? Awalnya sih aku nggak terlalu rajin belajar Kak, tapi kemarin-kemarin jadi rajin banget karena mau dibeliin HP. Ya, kalau kayak gitu salah lah, Oppo. Masa mau belajarnya pas mau dibeliin HP doang? Kan Oppo belajar buat masa depannya Oppo. Iya kan, Kak Tisas? Betul banget, Kak Oyen. Nah, sama nih kayak hari ini. Temanya adalah I will do my best. Kakak, sebulan Kak, sekali lagi. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. I will do my best. Tahu nggak kira-kira artinya kok? Kak Oyen, ceritain dong. Oh, Apa artinya itu adalah adik-adik, aku mau melakukan yang terbaik. Apa, Opo? Coba dikasih tahu tadi sama Kak Oyen. Aku mau melakukan yang terbaik. Nah, adik-adik, ada lagunya nih sesuai sama tema kita hari ini, I will do my best. Nah, lagunya Love I Love. Forever.
teman-teman, Audrey dan Abang Kevin akan membawakan saksian pujian. Tuhan Yesus memberkati. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Deep down in my heart, think about deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Seperti wanita murapiku menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Oh Yesusku. Wah, keren banget ya videonya. Adik-adik semangat banget nyanyinya. Oleh karena itu, yuk kita kasih tepuk tangan yang paling kencang. Iya, gitu dong. Kayak tema kita hari ini, I will do my best. Anak Tuhan harus semangat memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sudah menyayangi kita. Terima kasih ya untuk Audrey dari Pos Mahanaim Terima kasih Audrey. dan dari Putri Pos Emi. Yeay, makasih Putri. Adik-adik masih semangat kan? Kak Fiani, Masih semangat Kak. Opo masih semangat kan? Masih semangat dong. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita nyanyi lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Yuk kita nyanyi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh siram di jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Oh 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 oh. Sekali lagi.
Silahkan duduk. Kita akan berdoa firman yang akan dipimpin oleh teman kita, Sisil dari Pos Mahanaim. Mari berdoa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan membacakan dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Berkati juga Kakak sekolah minggu yang akan membacakan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama Kakak Mela walaupun ibadahnya secara online. Sebelum kita dengar firman Tuhan, sebelumnya adik-adik siapkan Alkitabnya dulu ya. Udah semua? Kalau udah siapin Alkitabnya, sekarang kita sama-sama buka Alkitabnya dari Kolose 3 ayat 23. Kamela ulang sekali lagi ya. Kolose 3 ayat 23. Yang udah dapat semuanya bilang amin ya. Oke, kita baca sama-sama dari alamatnya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan. Selanjutnya Kamela mau tanya nih sama adik-adik sebelum kita mulai ceritanya. Adik-adik ada yang tahu arti kata terbaik? Terbaik itu artinya yang paling baik. Kamela punya cerita nih buat adik-adik. Di sebuah sekolah ada 3 orang anak yang bernama Jose, John, dan Timothy. Mereka bertiga ini bersahabat adik-adik dan kebetulan mereka satu kelas. Suatu hari di sekolah mereka akan diadakan ujian tengah semester pada minggu berikutnya. Selama 1 minggu ini adalah kesempatan mereka untuk belajar adik-adik. Kira-kira mereka belajar nggak ya adik-adik? Yuk kita lihat. Nah, si Jose ini adik-adik orangnya malas belajar. Siapa di sini yang malas belajar? Si Jose ini mau belajar kalau Jose dibeliin sepeda baru sama papanya. Ih, berarti si Jose ini pamrih ya adik-adik. Nah, kalau John anak yang tidak mau terkalahkan. Dia akan belajar dengan rajin dan giat untuk mendapatkan ranking 1 karena tidak boleh ada yang dapat ranking 1 selain si John ini adik-adik. Sedangkan Timothy adalah anak yang sungguh-sungguh mau belajar. Dia melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Dia belajar dengan baik dan selalu berdoa kepada Tuhan. Seminggu kemudian, ujian tengah semester pun dimulai. Mereka bertiga mengerjakan dengan baik adik-adik karena mereka sudah belajar. Dan hasilnya, kira-kira hasilnya seperti apa ya? Ternyata yang dapat nilai terbaik adalah Timothy adik-adik. Timothy mendapat nilai terbaik dan Jose, John sedih dan kecewa karena mereka tidak mendapat nilai yang baik. Seperti yang kakak cerita tadi, ternyata tujuan Jose tadi mau belajar jika dibelikan sepeda baru oleh papanya. Sedangkan John mau mendapat nilai yang terbaik karena dia tidak mau terkalahkan. Kira-kira boleh gak ya adik-adik melakukan perbuatan seperti John dan Jose tadi? Kalau Jose tadi apa tuh? Jose tadi itu hanya mau belajar jika diberikan sepeda baru. Sedangkan John tidak mau dikalahkan oleh siapapun. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita di Kolose 3 ayat 23. Yang tadi kita udah buka ya adik-adik. Kita baca bareng-bareng lagi. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kitab Kolose yang kita baca ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Rasul Paulus menulis apapun yang artinya semua. Semua hal yang kita kerjakan harus kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan sukacita tentunya dan tidak boleh pamrih. Rasul Paulus bilang, perbuatlah dengan segenap hatimu
seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maksudnya apa ya adik-adik Rasul Paulus tulis begitu? Kok dibilangnya perbuatlah seperti untuk Tuhan? Jika kita mau memuji Tuhan, apa kita lakukan dengan malas-malasan? Atau dengan tidak sepenuh hati? Atau bahkan ada yang memuji Tuhan maunya lemes-lemes saja deh Kak, nggak usah bersuka cita. Ya tentu enggak dong adik-adik, kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita bisa aja memberikan yang kurang baik kepada orang lain, tapi tidak untuk Tuhan. Kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti tema kita hari ini, I will do my best. Kita harus melakukan aku mau melakukan yang terbaik seperti tema kita hari ini. Coba sebutkan sama-sama tema yang tadi Kamela bilang. I will do my best. Aku mau melakukan yang terbaik. Ketika kita melakukan dengan sepenuh hati, mau sungguh-sungguh seperti Timothy tadi, masih ingat Timothy tadi? Maka hasil yang diterima pun juga hasil yang baik. Sedangkan ketika kita melakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sepeda baru seperti Jose, atau mungkin seperti John tadi, John tidak mau ada yang mengalahkan dia, kita akan merasa kecewa pada akhirnya jika hasil yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sebelumnya Kamela mau tanya nih, siapa yang udah terima rapot? Atau mungkin ada yang udah lulus SD nih adik-adik, ada yang udah mau masuk SMP. Gimana nih hasil rapot kalian? Apa sesuai dengan keinginan kalian? Kalian seneng gak sama hasilnya? Coba Kamela mau tahu cerita kalian ceritain pengalaman kalian di kolom komentar ya. Apakah hasil yang memuaskan untuk kalian? Hari ini kita mau belajar bersyukur adik-adik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah belajar dan tentunya berdoa kepada Tuhan pada saat menghadapi ujian. Maka apapun hasil nilainya, bagus atau kurang bagus, kita harus tetap bersyukur adik-adik. Karena kita sudah berusaha dengan baik dan tentunya tidak lupa berdoa kepada Tuhan. Kalau hasilnya belum baik, itu tandanya adik-adik harus belajar lebih giat lagi adik-adik. Harus lebih semangat mengerjakannya juga. Kita harus mengerjakan segala sesuatu yang kita lakukan, semua harus seperti melakukannya untuk siapa? Untuk Tuhan adik-adik. Ayo kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Apapun itu, saat di sekolah, di rumah, di lingkungan kita berada, kita harus melakukannya dengan sepenuh hati kita. Kita nggak perlu tuh mikirin, aku mau belajar supaya dapat sepeda baru lah. Atau kalau anak zaman sekarang, aku mau belajar kalau dibeliin iPhone 11 kalau nggak dibeliin iPhone, aku nggak mau belajar. Nggak boleh adik-adik. Kita harus melakukan segala sesuatu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Dan tentunya kita harus melakukan segala sesuatu dengan sukacita adik-adik. Maka apapun hasil yang kita terima, kita pasti bersyukur adik-adik. Ayo sama-sama kita bilang, I will do my best. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya sekarang kita memberikan persembahan. Sekarang siapin kotak atau tempat untuk memberikan persembahannya ya. Sambil persembahan, kita menyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tangan
Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa persembahan, doa syafaat, dan doa Bapa kami. Doa persembahan akan dipimpin oleh Opo, doa syafaat akan dipimpin oleh Kamela sendiri, dan doa Bapa kami akan dipimpin oleh Ayumi dari Pos Mahanaim. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi kami telah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini biar bisa berguna bagi gereja kami dan juga bagi pelayanan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Kiranya firman tadi dapat kami lakukan dalam kegiatan kami sehari-hari. Kami mau menjadi anak yang melakukan segala sesuatu dengan tulus dan dengan segenap hati. Begitu juga kami tidak pamrih Tuhan untuk menolong sesama kami. Tuhan, pada hari yang indah ini kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau selalu memberikan mereka kepintaran, mau memberkati tumbuh kembang mereka, serta mau menjauhkan mereka dari penyakit dan segala virus yang ada. Tuhan juga kiranya mau memberkati keluarga mereka semua Tuhan dimanapun berada. Papa, mama, opa, oma, adik kakak, Tuhan mau memberkati pekerjaannya dimanapun mereka berada. Mereka menjadi berkat dan selalu dilimpahkan sukacita. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami Gemis Mahanaim, kiranya Engkau mau memberkati dari ketua jemaat, BPMJ, BP3G, mau memberkati supir, mau memberkati kostor, kiranya selalu mau memberikan kesehatan untuk mereka semua Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala virus-virus yang ada. Tuhan juga mau memberkati kiranya para medis yang sedang bekerja keras Tuhan untuk menanggulangi virus COVID-19 ini. Kiranya Engkau mau memberikan mereka selalu kesehatan, mau memberikan mereka berkat serta sukacita untuk melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan juga mau memberkati bangsa kami, negara kami Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan jauhkan dari segala virus-virus yang ada pada saat ini. Kiranya bangsa kami Indonesia dapat terbebas dari virus COVID-19 ini. Tuhan mau memberkati juga Presiden sampai ke RT kami Tuhan. Kiranya Engkau mau campur tangan, Engkau mau membantu mereka dalam menanggulangi virus COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa untuk para kakak-kakak sekolah minggu, kakak remaja, kakak pemuda dimanapun mereka berada. Dalam pelayanan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan Tuhan selalu memberikan kesehatan, mau menjauhkan mereka juga dari penyakit-penyakit serta virus-virus yang ada. Ini doa kami Tuhan, kami mau sempurnakan doa kami ke dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang sudah mengirimkan video ayat hafalan sudah bisa ditonton di link yang ada di deskripsi box ya. Teman-teman kita ini semuanya pada rajin loh ngumpulin ayat hafalan. Nah, tapi ada yang berbeda nih Kak. Kalau misalkan ayat hafalannya diganti jadi aktivitas. Aktivitas apa tuh Kak? Untuk kelas balita nanti akan dikasih gambar di link yang udah disediakan sama kakak-kakaknya. Nah kemudian nanti adik-adik balita akan mewarnai dan kemudian dicetak ya. Minta tolong sama mama dan papa untuk mendampingi buat aktivitasnya. Terus Kak, buat yang kelas tengah sama kelas tanggung gimana? Nah, untuk yang kelas tengah sama tanggung itu boleh gambar apa aja yang bertemakan I will do my best. Nah, tulisannya itu adik-adik dibikin pokoknya ada hiasan tangan ataupun boleh hiasan gambar orang, pokoknya yang menggambarkan tentang
I will do my best. Boleh pakai cat air atau spidol atau pensil warna. Kemudian kalau misalkan udah selesai, nanti dikirim ke kakak-kakaknya ya, biar kakak-kakak sekolah minggunya pada tahu kalau misalkan adik-adik mengerjakan aktivitasnya. Kemudian kita punya sesuatu loh buat adik-adik, punya hadiah. Ada 3 hadiah yang terbaik. Oh, ada hadiahnya ya, Kak? Ada dong, Oh, makanya semua harus mantap. semangat ya buat kerjainnya. Kalau gitu aku mau ikutan deh, boleh kan Kak? Boleh banget buat Oh. ikutan, semua ikutan ya. Nanti minta bantuan mama dan papa untuk mengerjakannya. Adik-adik, Opo dan Kak Oyen, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Love I Love. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Kita tutup ibadah kita dengan doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami bersyukur Engkau masih menyertai kami dan masih memberi kami kesempatan untuk beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Dan saat ini ibadah kami telah selesai. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kakak Viani, Kakak Oyen, kita mau menyanyi lagi ya. Kita menyanyi Setialah, Setialah.